2, 3. ROSI Rosi Purhadi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Rosi. Senang sekali kita bisa berbagi cerita lagi mengenai hobi dalam tanam menanam. Nah, kali ini teman Rosi saya ingin berbagi pengalaman saya dalam membuat kompos mandiri dengan menggunakan wadah atau media tanam dari keranjang laundry yang biasa dipakai untuk laundry ya. Nah, saya buat sebagai media tanam untuk ditanam berbagai macam tanaman. Kemudian kita buat kompos mandirinya dengan menggunakan bantuan cacing. Kita buat seperti tower ini, jadi ada sisa makanan langsung kita masukkan ke dalam sini. Praktis kan? Dan ini oke banget untuk kita mengurangi sampah rumah tangga kita, terutama sampah organik. Nah, teman Rosi, ada 3 jenis tanaman yang saya gunakan di sini. Jadi ada bok choy, kemudian chai sim, dan juga selada. Tapi seladanya kayaknya kurang maksimal, dan ini udah sempat kita panen seladanya, jadi udah berkurang ya. Nah, bagaimana cara saya membuat ini nanti akan saya ceritakan pada bagian-bagian part-part vlog saya berikutnya. Oke, ikutin vlog saya kali ini ya. Baik teman Rosi, sebelumnya saya ingin menceritakan kondisi tanaman saya kurang lebih 30 hari setelah tanam. Seperti ini nih teman Rosi. Cukup bagus sih sebenarnya, cuman karena hujan yang begitu lebat, jadi disertai angin yang sangat kencang menyebabkan tanaman ini menjadi rusak daun-daunnya. Terus juga daunnya seperti kedinginan, jadi dia seperti habis dalam masuk freezer ya. Jadi dia seperti masak gitu daunnya. Kemudian dia lama-lama akan hancur dan ya seperti ini kondisinya. Nah, ini sebenarnya yang 30 hari setelah tanam adalah tanaman yang saya gunakan dengan metode pertama. Jadi ada 3 metode sih yang saya gunakan untuk penanaman di wadah laundry yang biasa dipakai, keranjang laundry. Jadi saya gunakan 3 metode. Nah, untuk yang 30 hari setelah tanam ini pada bagian depan seperti ini kondisinya. Kemudian saya lakukan metode kedua di bagian sampingnya, dan yang terakhir metode ketiga pada bagian belakang. Ini akan nanti saya ceritakan pada vlog berikutnya ya. Jadi kita untuk vlog kali ini pengen membahas tentang bagaimana saya menyeting dari keranjang laundry ini sehingga menjadi tower yang kita letakkan pada bagian tengah untuk kompos mandirinya. Oke, ikuti berikut ini dengan pengenalan boleh dibilang alat-alatnya ya, dan bahan-bahannya apa aja dalam saya menggunakan sistem kompos mandiri pada keranjang laundry ini. Di bagian part pertama ini. Oke, tentu kita mulai dari menyiapkan keranjang laundrynya. Jadi kebetulan saya dapat keranjang laundry seperti ini, dan lubangnya pun ya boleh dibilang cukup kecil ya, sehingga agak sedikit kesulitan kita dalam pindah tanamnya atau dalam semainya. Tapi tidak apa, karena masih bisa kita lakukan penanaman seperti yang saya lakukan di video tadi. Jadi keranjang laundry kita siapkan. Saya mendapatkan ukuran kurang lebih tingginya 60 cm. Nah, kemudian kita siapkan tentu pipa paralon 4 in yang nantinya untuk
tempat kompos mandirinya. Kemudian tutupnya kita siapkan juga nanti agar bau sampahnya tidak tercium ya, karena ini kan kita mau masukkan sampah-sampah organik. Nah, kemudian clean out. Jadi kita bisa buka tutup nanti pada bagian bawahnya, bawah keranjangnya untuk memanen komposnya. Dan kita perlu lubangi di sisi kanan kiri, depan belakangnya pada 4 bagian ya, dilubangin untuk lubang udaranya. Nah, pertama kita lakukan adalah dengan mengukur bagian tengah bawah untuk melubangi tempat paralon 4 inch-nya atau untuk tempat komposnya nanti ya, untuk sampah organiknya nanti. Nah, seperti ini. Jadi ini bagian clean out dalamnya, nanti akan kita sambung dengan pipa 4 in. Nah, tutupnya juga seperti ini, tutup clean outnya, jadi kita mudah untuk buka tutupnya. Nah, seperti ini kira-kira settingannya. Nah, seperti ini. Nah, saya gunakan untuk sebagai penutupnya penutup keranjang dan lubang-lubangnya ini dengan menggunakan karung bekas beras ya. Dan sengaja saya sambung-sambung sih karena ukuran tingginya kan tidak cukup untuk karung bekasnya. Jadi saya jahit dengan menggunakan jarum karung seperti ini, atau dengan apa aja, yang penting dia bisa membuat penutup keranjang yang lebarnya bisa menutupi lubang-lubang dari keranjang laundrynya ya. Nah, kita jangan lupa buatin lubang pada bagian dalamnya untuk mengeluarkan air atau air lerinya, sehingga kalau pada saat penyiraman nanti akan mudah airnya keluar ya. Dan saya buat nanti sambungan saya buat selang untuk mengalirkan air sisa siraman atau air leri dari sampah organiknya, karena saya pikir kalau tidak membuat saluran pembuangannya nanti akan baunya kemana-mana gitu. Oh ya, sebelumnya saya ingin menceritakan juga kalau posisi dari keranjang laundry ini sebenarnya kurang tepat sih, karena saya taruh di depan bangunan rumah saya, karena ini akan terlindungi dari sinar matahari ya, tanamannya jadi kurang penyinaran pada bagian belakangnya. Nah, saya pikir kenapa saya letakkan di sini pada waktu semai, artinya dia baru tumbuh itu, tak khawatirnya dia terlalu kepanasan gitu. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran atau pengalaman buat kita. Jadi nanti akan kita pikirkan, mungkin setelah ini akan kita pindahkan ke bagian yang lebih banyak kena sinar mataharinya. Kira-kira begitu untuk settingan dari kompos mandiri dengan media keranjang laundry. Oke, jangan lupa ikuti vlog saya selanjutnya untuk membahas dari step-step saya menanam dengan menggunakan keranjang laundry ini, membuat kompos mandiri dan tanaman menjadi sehat dan segar ya. Oke, terima kasih.